kita sebagai umat Islam, yaitu momentum kita memperoleh tugas, memperoleh tanggung jawab untuk menyembah Allah SWT melalui sholat 5 waktu yang digariskan oleh Allah pada Muhammad dan kepada kita semuanya. Kita sudah hadir di kajian pagi ini adalah Bapak Kiai Haji Muafiq, guru kita. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bertafakur dan kemudian bisa memberikan hikmat kepada beliau dengan mendengarkan dan meresapi apa yang telah beliau siapkan untuk pengajian kita pada kesempatan pagi ini. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya persilakan Ketua DKM yang diwakili oleh Bapak Wawan untuk memberikan sepatah kata-kata di kajian dan peringatan Isra tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Bapak DKM dan berhormat Bapak-bapak yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya teman pada semua hari ini sudah hadir di sini. Alhamdulillah akan melaksanakan acara Isra Mi'raj yang mana kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam rangka peringatan mengenai Isra Mi'raj ini, kita coba mengingat perjalanan Nabi dari Isra Mi'raj itu sampai ke Sidratul Muntaha, mana di situ Nabi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berkali-kali beliau berkomunikasi sampai akhirnya keluarlah sholat itu yang 5 waktu yang awal 20 waktu. Jadi mungkin demikian, nanti lebih lengkapnya sama Ustaz kita. Bila begitu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Fadlan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik, terima kasih kepada Ananda Fadlan. Tiba gilirannya kita Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bertafakur mengkaji apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Muafiq yang sudah menjadi guru kita sejak 2 tahun yang lalu. Terima kasih. Mari kita kembali menghuni
kajian ini, dan dipersilakan tafadhol kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wa yanfa'una ma 'allamtana warzuqna ilman wa hudan wa tuqan aghina ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman wal Islam, dan juga nikmat kita dapat bersilaturahim, hadir dalam majelis yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat maha salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tema pada kajian pagi ini yaitu terkait dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Dan sesungguhnya materi tadi sudah disampaikan langsung oleh panjenenganipun Bapak Lawali. Karena inti daripada Isra Mi'raj itu sendiri adalah perintah untuk mengerjakan sholat, dan dalilnya sudah dibacakan oleh Ananda dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selesai sudah kajian persingkatan beribadah. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya peringatan Isra Mi'raj atau peristiwa ini sangat tenar, sangat terkenal, sangat populer, dan cerita-cerita yang berkaitan dengan peristiwa itu pun sangat beragam. Saya membawa satu kitab, ini kitab Hasyiah. Ini merupakan kitab yang menjelaskan, menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW dari A sampai Z. Kitab ini terdiri dari 38 halaman. Kitab kuning ini, kitab gundul, pertama kali dicetak di Mesir tahun 1356 Hijriah atau bertepatan dengan 1938 Masehi, sebelum Indonesia merdeka. Ini kitab ini sudah dicetak, dan kitab ini dipelajari oleh santri-santri yang ada khususnya yang ada di pondok pesantren. Sehingga berita ataupun peristiwa-peristiwa yang mungkin pernah kita dengar itu hampir semuanya berasal ataupun ada di kitab ini. Dan nanti akan saya sampaikan beberapa poin penting saja terkait dengan peristiwa, karena apabila diceritakan semuanya sepertinya membutuhkan waktu 2 tahun, 2 bulan, 22 hari, karena memang ini sangat panjang. Oleh sebab itu, mengingat waktunya sangat singkat, maka sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh Ananda Fadlan, bahwasanya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Nah, ayat ini kalau kemudian kita kaji ini sangat menarik sekali.
Al-hikmatu fi iftatihati surati bitasbih. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan tasbih? Subhana ini merupakan tasbih yang artinya memuji. Tentu ini ada hikmahnya. Kenapa ayat ini dimulai dengan tasbih? Maka setidaknya ada dua alasan. Yaitu yang pertama anal Arab. Ini menurut kebiasaan orang Arab, bahwasanya mereka tusbihu indal amril ajib. Mereka akan mengucapkan tasbih subhanallah, yaitu ketika melihat kejadian yang luar biasa. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka, subhanallah. Ini menunjukkan ungkapan kekaguman terhadap suatu peristiwa. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang mengagumkan, spektakuler. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut dengan tasbih subhana. Subhanallah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan memulai ayat ini dengan tasbih ini sebagai pengingkaran terhadap orang-orang kafir yang mereka tidak percaya dengan peristiwa ini. Bahkan nantinya orang-orang yang sudah tertarik dengan Islam, tertarik dengan dakwah Rasulullah SAW, setelah kejadian Isra Mi'raj itu mereka kembali lagi. Mereka lantas keluar, mereka menjadi tidak percaya karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak masuk akal. Maka tasbih ini sebagai menjadi sebuah penangkal atas keingkaran mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengutus seorang nabi yang pendusta. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih seorang utusan, seorang rasul yang pembohong. Maka dari awal sudah dimulai dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, perjalanan ini dilakukan pada waktu malam. Sehingga Isra dalam bahasa Arab artinya perjalanan malam hari. Pak DKM dari mana? Habis Isra, jalan-jalan malam. Di semua perjalanan ini kalau dalam bahasa secara umum, perjalanan yang dilakukan di malam hari disebut dengan Isra. Nabi Daud ya yang disebut dengan Nabi Isra atau Nabi Israel. Nabi Daud ini disebut dengan Nabi Isra atau salah satu nama panggilan beliau adalah Nabi Isra karena beliau pergi ke Irak pada saat itu pada malam hari. Malam berjalan, siangnya untuk istirahat, malam melanjutkan lagi dan seterusnya. Perjalanan yang dilakukan pada malam hari ini dalam bahasa Arab disebut dengan Isra atau Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Perjalanan pada malam hari. Nah, perjalanan ini dimulai minal Masjidil Haram, yaitu dari titik pertama adalah Masjidil Haram. Nah, di dalam sebuah hadis sesungguhnya Allah Subhanahu Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, awwalu masjidin wudi'a fil ardi al-masjidul haram, bahwa masjid pertama yang dibangun, didirikan di permukaan bumi ini adalah Masjidil Haram. Wa ba'dahu al-masjidul aqsa, dan masjid kedua yang dibangun di bumi ini adalah Masjid Al-Aqsa. Mengapa disebut dengan Aqsa? Aqsa itu artinya ujung. Karena tidak ada lagi masjid, tidak ada masjid lagi setelah Masjidil
Aqsa itu sudah posisinya sudah berada di ujung. Di sana sudah tidak ada lagi masjid-masjid yang ada di bumi. Oleh sebab itu perjalanan ini dimulai dari masjid yang pertama kali didirikan di muka bumi ini menuju ke masjid yang paling ujung, yaitu Masjidil Aqsa. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekeliling daerah-daerah yang ada di sekeliling linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah. Selanjutnya, bahwasanya perjalanan ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang berada di Hijr Ismail, yaitu bangunan setengah lingkaran yang menempel di bangunan Ka'bah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hijr Ismail. Lalu kemudian beliau didatangi oleh dua malaikat. Idza atahu Jibril wa Mikail. Ketika beliau masih kecil, usia 4 tahun, itu beliau sedang berada di Hijr Ismail. Maka datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini merupakan dua malaikat yang paling besar atau yang paling utama. Lalu kemudian fahtamalu hatta ja'u bihi Zamzam. Maka kemudian Nabi ini dibawa kalau dari redaksi lain, mereka malaikat yang membawa. Nabi kita Muhammad SAW ini kemudian dibawa di dekat sumur Zamzam. Zamzam itu artinya melimpah ruah. Zamzam banyak melimpah ruah. Sumur Zamzam, sumur yang airnya melimpah ruah. Lalu kemudian di sini dilakukan yang namanya pembedahan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kemudian dadanya itu dibelah. Lalu kemudian dibersihkan dengan air Zamzam. Bagian dalam, bagian kotoran yang ada di dalam hati itu oleh para malaikat itu kemudian dibersihkan. Maka dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW itu mengalami pembedahan. Pembedahan itu sampai 4 kali. Yaitu yang pertama ketika ini peristiwa ini ketika 4 tahun. Jadi nanti di sini keterangannya yaitu yang pertama ketika beliau usianya 4 tahun. Itu pertama kali dibedah, dibersihkan. Bagian dalam noda-noda hitam ataupun hati-hati yang kotor dibersihkan. Lalu yang kedua ketika indah bulughi, ketika beliau sudah menginjak usia balik, itu dilakukan pembedahan yang kedua kalinya. Lalu yang ketiga ketika yang ketiga beliau diangkat sebagai Rasul. Idza mab'athihi liyaltaqiya al-wahya ala atami halatil kamal. Yaitu ketika beliau sedang diangkat atau diutus menjadi seorang Rasul. Dan yang keempat adalah ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah peristiwa pembedahan Nabi kita Muhammad SAW. Itu tujuannya untuk dibersihkan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam itu
oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibersihkannya. Lalu kemudian setelah itu perjalanan baru kemudian dimulai. Apa tujuan daripada pembenahan? Adhanul wudu wa ashahasul, agar hatinya bersih, kemudian dadanya lapang. Bersih karena beliau nanti yang akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibarat tempat itu harus dibersihkan dulu sebersih-bersihnya. Lalu kemudian diisi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus dilapangkan dadanya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan hatimu, dadamu ini? Nah, orang yang lapang dada itu maka radiyatu mardiyah, litakuna nafsahu radiyatan mardiyah. Maka orang yang lapang dada itu dapat menerima semua ketentuan Allah, semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridho dan ikhlas. Itu ciri-ciri ataupun tanda bahwasanya seseorang itu dilapangkan dadanya. Nabi Musa alaihissalam suatu hari pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, kaifa a'lamu man ahbabta wa man abghadta? Beliau bertanya, ya Rabb, bagaimana saya bisa mengenali di antara hamba-hambamu ini, yaitu orang-orang yang engkau cintai dan orang-orang yang kau benci? Dari mana saya bisa mengetahui, melihat bahwasanya ini adalah hamba-hambamu yang engkau kasihi, menjadi kekasih-kasih engkau, atau orang-orang ini mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, idza ahbabtu abdan ja'altu alamataini. Wahai Nabi Musa, apabila saya sedang mencintai seseorang, menjadikan seseorang itu kekasihku, maka aku berikan dua tanda, yang dengan dua tanda itu kamu bisa mengenalinya. Apa dua tanda itu? Yang pertama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Dimudahkan oleh Allah. Dia tidak disibukkan dengan urusan-urusan lain, tidak dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara urusan dunianya, sehingga dia senantiasa membasahi lidahnya itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berzikir kepada Allah, Allah pun akan menyebut-nyebut namanya, membangga-banggakan namanya di hadapan para malaikat. Yang kedua, di antara ciri seseorang itu menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping senantiasa membasahi mulutnya, lisannya dengan berzikir, dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan maksiat. Maksiat ini berat untuk ditinggalkan. Tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang itu tidak mampu untuk meninggalkan maksiat. Maka kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan maksiat. Maka ketika seseorang itu senantiasa berzikir kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu pula sebaliknya. Di antara tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua perkara itu. Yang pertama, lalai, lupa untuk ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah bermaksiat, bahkan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sedang bermaksiat. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah. Lalu setelah
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan hatinya, dilakukan pembedahan, operasi, dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, baru kemudian belum diajak untuk melakukan perjalanan itu. Awaman. Maka baru kemudian beliau kemudian naik satu kendaraan yang itu merupakan kendaraan surga, yaitu adalah buruk. Di arti buruk dalam bahasa Arab itu artinya cepat. Buruk airline ini cepat, buruk itu cepat. Arti daripada buruk maka kalbarti, barti itu seperti kilat. Nah, ad-dawabu allati tadkhulu al-jannata min dawabitunya asradul. Ada 10 di keterangan di sini bahwasanya ada 10 jenis binatang. Termasuk di dalamnya adalah buruk itu yang nanti akan masuk surga. Yang pertama adalah buruk wanaqatu sholihin, adalah unta Nabi Soleh. Wahimarul Uzair, yaitu keledainya Uzair. Kemudian wahutu Yunus, ikan paus, ikan yang memakan Nabi Yunus alaihi salam. Wa baqaratu Bani Israil, sapinya Bani Israil. Wa ijlul khalil, ijlul itu artinya betet, anak sapi daripada Nabi Khalilullah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau orang yang sangat senang memuliakan tamunya. Maka ketika ittakhadha khalilah, ketika ada sahabat yang bertanya, wahai ya Nabi Ibrahim, dengan amalan apa engkau itu menjadi kekasihnya Allah? Maka beliau menjawab, wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'udhaifi. Saya ini menjadi salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu karena amalan saya, kebiasaan saya itu adalah senang berbagi. Saya tidak makan kecuali saya mengajak orang lain, tamu-tamu saya untuk makan bersamaku. Dan kejadian itu ketika kedatangan seorang malaikat datang, lalu beliau kemudian berupaya untuk menghidangkan makanan kepada tamu yang datang itu. Nah, tamu itu ternyata adalah adalah malaikat. Dan pada saat itu di rumah hanya ada pedet itu, anak sapi. Akan untuk berdoa di sini oleh malaikat itu beliau tidak bertanya. Karena beliau menganggap bahwa ibadah itu walaupun tanpa kita tahu hikmahnya, tanpa kita ketahui manfaatnya, apabila itu adalah ibadah ya kita kerjakan saja. Oke. Jadi kenapa kemudian kita diperintahkan untuk sholat? Ya sholat saja. Kenapa kita diperintahkan untuk berzakat, bersedekah? Kita ikut saja. Walaupun tanpa mengetahui hikmah ataupun manfaat yang terkandung di dalamnya. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk berdoa, ya berdoa saja. Lalu kemudian malaikat Jibril, apakah kamu tahu tadi itu tempat apa? Nabi Muhammad menjawab, tidak. Oh, itu adalah daerah yang disebut dengan Madinah, yang nanti engkau akan hijrah ke tempat itu. Sudah disampaikan itu. Bitoibah, ya Toibah. Toibah itu tempat yang bersih, tempat yang bagus. Nanti kamu pada saat nanti kamu akan hijrah ke tempat itu. Maka perjalanan kemudian dilanjutkan kembali. Lalu berhenti lagi. Ini tempat apa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak, saya tidak tahu. Ini merupakan tempat Nabi Musa alaihi salam
menyelamatkan diri. Dan di sini terdapat satu pohon. Pohon ketika tempat Nabi Musa alaihissalam berteduh. Disitulah tempat berteduh, lalu Nabi Muhammad SAW berdoa di tempat tersebut. Lalu kemudian jalan lagi dan kemudian berhenti di tempat yang disebut dengan Tursina. Tursina, yaitu tempatnya Nabi Musa alaihissalam bisa berjumpa atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ngisi wahadan baladil baik. Kemudian setelah sampai di situ berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu jalan lagi sampai kemudian beliau sampai ke satu daerah yang disebut dengan Bethlehem, atau bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Sekarang disebut dengan Bethlehem, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan. Baitul Lahmin, tempat kemudian dikenal dengan istilah Bethlehem, yaitu Baitul Lahim, yaitu di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Lalu kemudian perjalanan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa perjalanan yang disaksikan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyaksikan ada ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Orang yang nanamnya hari ini, panennya juga hari yang sama. Sekarang nanam, pagi nanam, sore panen. Jadi ini sebuah tumbuhan, tanaman yang tumbuh dengan sangat cepat. Secepat-cepatnya toge ya butuh waktu berapa hari, Pak? 2 hari. Ini bukan tanaman toge, tapi ini tanaman yang secara umum itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau mati berapa panen, Pak? Sekali panen 4 bulan ini, 4 bulan. Yasuduna yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin. Pagi tanam, sorenya sudah panen. Nah, yang mengagumkan wa kullama hasadu ada kama kana. Begitu panen ini sudah diambil, dipetik, maka dalam waktu singkat itu kemudian tumbuh lagi. Diambil, tumbuh lagi, diambil, tumbuh lagi. Lalu faqala ya Jibril ma hadza faqala haula yang mujahiduna fi sabilillah. Kemudian wahai Nabi Ibrahim, ini itu apa ini? Seperti ini apa maksud daripada ini? Ketika orang panen kemudian nanam panen setelah dipetik terus tidak pernah habis, itu tidak ada putusnya. Maka itu merupakan permisalan orang-orang yang jihad fi sabilillah, yaitu pahalanya itu selalu berlipat-lipat. Jahidu Nabi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu ada 2, dengan amwal, termasuk di dalamnya adalah infak dan sedekah jariah, atau dengan raga. Maka semua jenis jihad ini akan menghasilkan pahala, hasil yang tidak pernah putus, tidak ada putusnya. Maka kalau masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Orang yang bersedekah di jalan Allah itu 1 butir nanti akan berlipat-lipat sampai menjadi 700. Gitu. Nah, semua jenis jihad, baik dari dengan amwal, dengan harta atau anfusihim, dengan jiwa, ini pahalanya akan selalu terus mengalir tanpa batas. Tidak ada batasnya, terus mengalir subhanahu. Lalu kemudian di antara peristiwa yang dilihat disaksikan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW
yaitu beliau melintasi satu daerah yang wangi, harum Pak. Ini daerah ini harum wangi sekali. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, hadhihi raihah, ini wangi ini dari mana asalnya ya? Nah kemudian malaikat Jibril menjawab, oh ini raihatu masyito. Ini merupakan tempat dulu masyito itu tinggal di sini. Siapa itu masyito? Masyito itu siapa ini? Pembantunya Fir'aun. Mushtun itu artinya, mushtun itu sisir Pak, jungkat. Di masyito itu orang yang tugasnya itu jungkati, nyisiri rambutnya, ya sisi keluarga lah, keluarganya Fir'aun. Masyito tukang sisir. Nah masyito ini wa auladuha, bahkan suaminya dan anak-anaknya itu disiksa oleh Fir'aun karena tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Maka kemudian disiksa. Maka kisahnya kan sangat populer. Kemudian dibakar ya, dibakar, ada yang dimasukkan ke dalam air yang panas. Maka ketika dia ragu, anaknya bisa bicara. Betul. Pernah dengar ceritanya Pak? Bahwa anaknya Masyito ini menguatkan ibunda tidak usah khawatir, jangan pikirkan kami. Maka dia kemudian melakukan sebuah rekayasa ataupun kebohongan. Dia kemudian berzina dengan orang lain. Lalu setelah itu dia mengaku bahwasanya setelah dia hamil punya anak, lalu dia menuduh bahwa bapaknya adalah Jubair. Pada saat itu Jubair sedang beribadah di Saumah, di tempat ibadahnya. Maka masyarakat yang pada saat itu sudah marah, sudah emosi, kemudian hanya mendengar satu ini aja, jauh dari perempuan ini. Maka kemudian tempat ibadahnya itu diruntuhkan. Jubairnya kemudian kalau bahasa itu kemudian diarah dan sebagainya. Tapi kemudian beliau menjawab, sebentar. Loh, saya ini tidak melakukan apa-apa. Ini tuduhan ini. Ini tuduhan palsu. Maka Jubair, bayi yang baru lahir itu oleh Jubair kemudian ditanya, siapa bapak? Maka bayi yang masih bayi ya bayi yang baru dilahirkan ini kemudian menjawab bahwa bapakku adalah si Fulan bin Fulan. Maka Jubair pun selamat dari tuduhan melakukan perbuatan zina. Dan inilah apa yang diucapkan oleh ibunya sendiri pun benar-benar terjadi. Nah, kembali ke kisah Isra Mi'raj. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW melintas satu wilayah yang memiliki harum yang sangat wangi, dan itu merupakan tempat ketika Siti Masyito itu kemudian dihukum oleh Fir'aun. Kenapa orang kita itu sering manggil dengan Siti? Ini Siti itu bukan nama asli Bapak Ibu ya. Makanya saya sering membahas Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Zulaikha. Siti itu Sayyidati. Kalau Sayyid itu laki-laki, kalau Sayyidati perempuan. Di lidahnya itu Sayyidati kesuwen Pak. Cari yang gampang, Siti ya. Jadi Siti itu bukan bahasa Arab, itu arti dari Sayyidati yang kemudian diringkas maka Siti. Sering itu sebut Siti, padahal itu bukan sih. Tapi saya sering menggunakan nama Siti Sayyidati. Lalu datang lagi lewat satu daerah, satu tempat, melihat ada satu kaum ini. Kaum itu berarti manusia yang jumlahnya tidak sedikit, satu kaum. Apa yang dilakukan oleh mereka adalah mereka orang-orang yang memukul kepalanya sendiri sampai berdarah-darah, pingsan. Lalu oleh Allah dikembalikan lagi seperti semula, pukul lagi, di kepala sendiri kemudian dipukul.
Jadi ini sebuah tamsil permisalan kenapa itu ada orang kok yang mukul kepalanya sendiri. Lalu Nabi Malaikat Jibril menjawab, haula innalladzina tatata qalu rusuhu anis sholati al-maktubati. Orang-orang yang menganggap meremehkan sholat ini adalah nanti siksaan bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Sholat itu kan ibarat kepala gitu. Ibarat kepala kan semua badan yang paling itu kan kepala ini. Tanpa kepala manusia tidak akan hidup ya. Maka sholat itu diibaratkan sebagai kepala. Nah orang yang mengabaikan sholatnya, bahkan berani meninggalkan sholatnya, maka itu dia nanti akan memukul kepala sendiri. Lalu kemudian ada juga orang sekelompok manusia yang dihidangkan di depan mereka itu dua jenis makanan. Yang pertama makanan yang lezat dan daging yang lezat, satu tumpukan bangkai. Di sini ada rendang yang masih segar, masih baru di tas, baru diangkat ya Pak. KMG. Makanan yang enak-enak, lalu sampingnya itu adalah bangkai. Dan mereka ini justru memilih bangkainya daripada makanan yang lezat tersebut. Lalu kemudian ini kan perbuatan yang aneh, di luar nurul, di luar nalar. Apa ini? Mengapa mereka itu memakan bangkai daripada memakan yang enak-enak itu? Yaitu mereka dulu di dunia orang-orang yang tidak memperdulikan antara yang halal dan haram, bahkan memilih yang haram daripada yang halal. Alasannya apa? Nyari haram aja susah gitu, apalagi yang halal. Ini kan orang yang putus asa ini dari rahmat Allah. Maka orang-orang yang tidak peduli dengan makanannya, dengan hal yang halal dan haramnya ini, maka dia seperti orang yang memilih makanan yang baik, justru memilihnya makanan yang busuk atau yang sudah menjadi bangkai. Singkat cerita, ini ceritanya sangat panjang. Singkat cerita, kemudian Nabi melejit sampailah beliau kepada tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Wawan, begitu sampai di sana adalah oleh-oleh satu perintah daripada perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau dan seluruh umatnya itu mengerjakan sholat 5 waktu. Betul. Nah di dalam perjalanan beliau awalnya menerima, lalu berjumpa dengan Nabi Musa. Betul, dalam kisahnya. Ini kalau mudah dirunut, tinggal nanti ini. Di langit pertama itu beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit sama di dunia. Lalu naik ke langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan sampai hari ini masih hidup dan nanti akan turun di akhir zaman. Langit ketiga dengan berjumpa dengan Nabi Yusuf. Lalu yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Keenam Nabi Musa, dan ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Lalu pertanyaannya, apakah beliau itu berjumpa dengan Nabi dalam bentuk ruh dan jasadnya? Maka disebutkan dalam kitab Fathul Bari yang merupakan syarah daripada Sahih Bukhari, bahwasanya alladzi ra'ahu fis sama'i minal anbiya'i innama huwa ruhuhum atau arwahuhum. Jadi yang berjumpa ila Isa alaihissalam, yang berjumpa itu menurut dalam kitab Fathul Bari, nanti bisa Bapak Ibu cek itu di sana, keterangan di sana, bahwa yang berjumpa itu adalah ruhnya. Ya bagaimana itu proses perjumpanya? Wallahu a'lam bishawab. Berjumpa dengan ruhnya ini, berjumpa dengan ruh ini, kecuali ila Isa alaihissalam, kecuali dengan Nabi Isa, karena beliau masih hidup, berjumpa secara langsung face to face. Sementara yang lain itu berjumpa dengan. Tapi nanti dalam pendapat yang lain merupakan Nabi melihat
para nabi tersebut dalam keadaan utuh. Karena nabi mereka itu hufahum ahyaun gitu. Dengan dalil mereka itu tidak mati. Bahwasanya inna atsada anbiya'i, jasadnya para nabi itu tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah Ini jasadnya itu awet. Maka berdasarkan hadis ini para nabi kemudian Allah berikan kemuliaan, pertemukanlah para nabi-nabi tersebut untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi Musa ketika mendapatkan perintah oleh Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan seketika itu beliau mengiyakan, maka dalam perjalanannya beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Oleh Nabi Musa alaihissalam lalu ditanya, apa kamu mendapatkan perintah apa dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya perintah untuk mengerjakan sholat. Fa'amartu bi khamsi sholawatin kulla yaumin fa'ataitu ilaihi. Saya dapat perintah oleh Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Maka kemudian Nabi Musa menjawab, umat latas inna ummataka latas tati'u khamsina sholatan kulla yaumin wa ini qad jarabtu nasa wa alijtu bani Israil asyadul mu'alajah. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya umatmu itu tidak akan sanggup untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Maka mintalah keringanan kepada Allah. Terus singkat cerita, kemudian perjumpaan terakhir dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Lagi-lagi Nabi Musa menjawab, inna ummataka la tastati'u khamsa sholawatin kulla yaumin. Umatmu tidak akan sanggup. Walaupun 5 waktu tidak akan sanggup. Apa jawaban Nabi? Rabbi hatta istahyaitu. Saya sudah malu mau minta banyak keringanan dari 50 menjadi 45 dan seterusnya. Saya sudah malu. Maka walakin ardo wa aslam, saya ridho, saya terima perintah Allah Subhanahu wa taala untukku dan juga seluruh umatku ini. Saya terima dengan ridho, saya menerima dengan ridho. Oleh sebab itu, maka setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka dimulailah perintah diwajibkannya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Paginya Nabi kita Muhammad SAW menceritakan kisah tersebut kepada kaum kafir Quraisy. Lalu bagaimana komentar mereka terhadap peristiwa ini? Mayoritas mereka tidak percaya dengan peristiwa ini. Mana mungkin perjalanan singkat itu bisa dari Masjidil Haram lalu kemudian ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke langit Sidratul Muntaha. Mereka tidak percaya. Lalu mereka ingin mencari dukungan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar ini memang terkenal teman dekatnya Rasulullah SAW. Mereka ingin mencari dukungan dari beliau. Menceritakan kisah ini, mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah mimpi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lalu diceritakanlah itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjawab, jangankan setengah atau sepertiga atau setengah malam. Seandainya lebih jauh daripada itu perjalanannya, lebih singkat waktunya, saya percaya kalau yang menyampaikan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membedakan antara hati dan akal. Kalau kita menerima itu dengan akal, maka kemudian kita akan berpikir. Semua jenis syariat Islam itu kalau kemudian kita hanya mengandalkan akal, itu nanti akan berpikir. Seperti orang-orang kafir itu ketika diceritakan, lalu mereka menerimanya dengan akal, lalu mereka ingin mencari buktinya. Wahai Nabi Muhammad, silakan sekarang kamu buktikan di hadapan kami semuanya. Angkat kaki sebelah kanan, angkat. Sekarang angkat yang sebelah kiri. Kemudian Nabi Muhammad pun tidak mampu untuk mengangkatnya dengan bersama.
Bagaimana kamu akan naik ke atas langit sampai bahkan langit yang ketujuh, ketika mengangkat kaki kanan dan kaki kiri bersamaan pun tidak sanggup. Maka semuanya menolak, semuanya mengingkari kejadian ini. Hanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang satu-satunya sahabat Nabi dan pada saat itu yang percaya dengan kejadian ini, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Jadi peristiwa inti daripada peristiwa Isra ini yaitu agar kita itu dalam dunia tasawuf itu bahwasanya Mi'raj itu kan perjumpaan Nabi kita Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dunia tasawuf diajarkan bahwa kita ini sesungguhnya telah dalam sehari itu bermi'raj. Bermi'raj dalam artian berjumpa dengan Allah itu 5 waktu dalam sehari semalam. Subuh kita berjumpa, kemudian duhurnya nanti akan berjumpa lagi, berjumpa asar, maghrib dan isya dan seterusnya. Selama mengerjakan sholat itu inti daripada sholat yang kita kerjakan. Perintah itu adalah bagaimana agar kita, roh kita itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang sering diucapkan oleh ahli thariqah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ahdini mahabbataka wa ma'rifataka. Mohon maaf atas segala hilang dan kekurangannya. Saya akhiri. Allahumma fiqh wa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan ke Ustaz Muhammad dengan pendalaman kita tentang Isra ini dengan kajian yang ilmiah. Beberapa di antaranya memang perlu kita peroleh sehingga betul meningkatkan kembali iman kita, meningkatkan kembali keimanan kita tentang peristiwa ini. Ada yang mau sedikit Pak, 3 pertanyaan untuk 3 orang? Tidak ada. Sudah paham Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya intinya satu, as-salatu mi'rajul mu'minin. Ya, salat itu sebenarnya adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Itu terus. Baik, betul-betul menyentuh hati apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Ini menjadi pelajaran kita atau kita bawa kegiatan ini, kajian ini kepada diri kita semuanya. Mudah-mudahan meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah SWT. Sudah disediakan salat pagi seperti biasanya. Kita beri untuk salat pagi. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.